saya Anissa Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 2105658 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang seputar komunikasi bisnis yang telah saya pelajari dalam satu semester ini. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Teguh Setiadi. Nah, sebelumnya kita nggak asing dong ya dengan kata komunikasi bisnis, atau minimal kita pernah mendengar lah apa itu kata komunikasi bisnis. Nah, buat yang belum tahu, disimak baik-baik ya. Pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Philip Kotler mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu kegiatan manusia yang ditunjukkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Yang kedua ada Rosenbluth mengatakan bahwa komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ideologi, konstruksi dan sebagainya yang dikemukakan baik secara personal maupun non-personal melalui simbol dan tanda guna untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, jadi komunikasi bisnis itu adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam suatu organisasi. Nah, sekarang contoh komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu mengirimkan barang ke perusahaan lainnya. Yang kedua membuat surat penawaran ke kolega. Yang ketiga mengirim surat konfirmasi barang ke pelanggan. Nah, komunikasi bisnis yang efektif itu adalah cara karyawan dan manajemen berinteraksi untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan praktek bisnis dan mengurangi kesalahan. Nah, lalu selanjutnya ada manfaat komunikasi bisnis. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan pegawai. Yang kedua, mengurangi komunikasi yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga, mengatasi miskomunikasi. Yang keempat, mendorong produktivitas pegawai. Dan yang kelima, meningkatkan komunikasi antar departemen. Selanjutnya ada tujuan komunikasi bisnis secara umum adalah untuk mendukung tujuan bisnis agar bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Juga membantu memperbaiki pengelolaan bisnis sehingga tujuan perusahaan tersebut akan tercapai. Nah, tujuan komunikasi bisnis lainnya ialah melakukan persuasi atau bujukan kepada pihak lain sehingga maksud serta tujuan yang disampaikan mampu dipahami secara baik dan benar. Nah, melalui jalinan komunikasi ini, seseorang dapat dengan mudah menjalankan suatu kerjasama, entah itu dengan pihak domestik ataupun dengan pihak asing sekalipun. Nah, ada dua jenis komunikasi. Yang pertama, jenis komunikasi menurut perilakunya, dan yang kedua ada jenis komunikasi menurut ruang lingkupnya. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang jenis-jenis komunikasi menurut perilakunya. Yang pertama, komunikasi formal. Komunikasi formal biasanya terjadi dalam suatu organisasi. Komunikasi seperti ini biasanya sudah mempunyai aturan dan tata caranya sendiri menurut peraturan dari organisasi atau perusahaannya. Nah, yang kedua yaitu komunikasi informal. Komunikasi informal terjadi dalam suatu organisasi yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak dapat pengakuan yang resmi, juga tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi yang bersangkutan. Misalnya obrolan antar teman, desas-desus dan lain sebagainya. Nah, sekarang menurut ruang lingkup terjadinya komunikasi dibedakan menjadi dua bagian. Nah, yang pertama yaitu komunikasi internal, yaitu komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi atau perusahaan orang itu saja. Nah, sekarang yang kedua yaitu komunikasi eksternal, yaitu pertukaran informasi yang terjadi antara organisasi dengan pihak luar, seperti kreditur, pemasok, pelanggan, dan lain
maupun eksternal juga dapat berlangsung melalui saluran formal maupun informal. Nah, lalu ada komunikasi antar budaya, merupakan jenis komunikasi antar pribadi yang terjalin di antara kebudayaan dan latar belakang yang berbeda dalam suatu bangsa maupun tidak. Komunikasi bisnis antar budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau terciptanya budaya organisasi negara yang sangat erat dengan terciptanya budaya organisasi itu sendiri. Lalu ada unsur komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu mempunyai tujuan, yang kedua sebagai pertukaran, yang ketiga ada gagasan, opini, informasi, dan instruksi, yang keempat memakai saluran personal atau impersonal, yang kelima memakai simbol atau sinyal, yang keenam mencapai tujuan organisasi. Nah, lalu ada cakupan komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi dengan diri sendiri, yaitu dialog yang terjadi secara internal dan dapat terjadi di hadapan orang lain. Lalu yang kedua, ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi tatap muka yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang ketiga itu komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil yaitu proses komunikasi yang terjadi setidaknya antara 3 orang. Nah, tujuan dari komunikasi ini yaitu sejumlah orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang keempat ada komunikasi organisasi. Komunikasi ini terjadi dan memerlukan hal seperti pertemuan interpersonal. Nah, kesempatan berbicara di depan umum, situasi kelompok kecil, dan pengalaman termediasi. Lalu ada hambatan komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu fisik. Perbedaan budaya pasti memiliki hambatan lokasi. Yang kedua yaitu perbedaan budaya. Masalah yang kedua ini perbedaan budaya yang mencakup agama, suku, ras, dan perbedaan sosial lainnya. Nah, yang ketiga yaitu ada persepsi. Setiap orang pasti memiliki pandangannya masing-masing dan perbedaan pandangan untuk menilai sesuatu. Yang keempat motivasi, yaitu perbedaan visi dan misi. Yang kelima pengalaman. Setiap individu memiliki kemampuan masing-masing dalam memahami sesuatu atau memikirkan sebuah ide. Yang keenam yaitu emosi. Hambatannya adalah ketika terjadi perasaan yang tidak enak dan hati sedang tidak baik-baik saja. Yang ketujuh ada bahasa. Nah, perbedaan bahasa pastilah menjadi hambatan ketika menjalin sebuah komunikasi. Yang kedelapan ada persaingan. Persaingan di sini yang dimaksud adalah kegiatan multitasking. Yang kesembilan ada nonverbal, yaitu kendala komunikasi yang disebabkan selain masalah berbicara dan berbahasa. Nah, selanjutnya ada feedback. Feedback dalam komunikasi adalah bentuk respon, tanggapan, atau jawaban atas pesan yang dikirimkan komunikator kepada komunikan. Nah, lalu selanjutnya ada presentasi dan retorika. Pada prinsipnya, pengertian public speaking tidak berbeda dengan retorika. Public speaking dan retorika adalah suatu bentuk komunikasi di mana komunikator menyampaikan ide dan gagasannya kepada khalayak tertentu. Nah, lalu selanjutnya ada korespondensi dalam bisnis. Jadi yang dimaksud dengan korespondensi pada bisnis pada dasarnya adalah berbagai macam aktivitas pertukaran informasi dan data melalui media surat menyurat dalam menunjang aktivitas bisnis di antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Nah, lalu ada fungsi korespondensi yang utama adalah menyampaikan informasi, gagasan, dan permintaan yang mendukung aktivitas. Pertukaran informasi dan ide adalah kunci kelancaran aktivitas bisnis. Lalu korespondensi juga berfungsi sebagai sistem pengarsipan serta sumber informasi penting.
Lalu selanjutnya ada proposal dan laporan dalam bisnis. Pada dasarnya, laporan bisnis adalah suatu bentuk pertanggungjawaban bisnis yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan bisnis secara lebih efektif dan efisien. Nah, lalu sementara proposal adalah rencana yang sudah tersusun rapi yang memudahkan dalam menjalankan setiap kegiatan bisnis yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya ada macam-macam. Proposal itu terbagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama proposal berdasarkan tujuan, yang kedua proposal berdasarkan formatnya. Lalu ada proposal berdasarkan tujuan juga terbagi lagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama proposal penelitian, yang kedua proposal proyek, yang ketiga proposal kegiatan, dan yang keempat proposal bisnis. Lalu proposal berdasarkan formatnya juga terbagi lagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama proposal formal, kedua proposal semi formal, dan yang ketiga proposal non formal. Oke, saya akan menjelaskan poin dari proposal berdasarkan tujuannya. Yang pertama, proposal penelitian, yaitu agar peneliti dapat persetujuan mengenai hal yang akan ditelitinya. Yang kedua, proposal proyek, yaitu untuk meminta bagaimana proyek itu akan dijalankan. Yang ketiga, proposal kegiatan, yaitu untuk menyampaikan rencana kegiatan. Yang keempat, proposal bisnis, yaitu gambaran bagaimana usaha bisnis kita itu akan dijalankan. Lalu ada surat. Surat merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara tertulis dari satu pihak ke pihak lainnya. Fungsi surat. Yang pertama, sebagai alat bukti tertulis. Yang kedua, sebagai alat untuk mengarsipkan dokumen yang penting. Yang ketiga, sebagai alat untuk menyampaikan informasi mengenai undangan, permohonan, maupun permintaan. Tujuan surat bisnis. Nah, surat bisnis itu merupakan jenis surat yang digunakan untuk berbagai tujuan bisnis dan dunia kerja. Pertujuannya itu untuk memberikan undangan, kesepakatan, informasi, dan juga pernyataan. Lalu ada pembagian surat. Yang pertama, surat pribadi, yaitu digunakan oleh seseorang dengan tujuan pribadi. Yang kedua, surat dinas. Surat dinas digunakan pemerintah untuk kepentingan pemerintah. Yang ketiga, surat niaga. Surat niaga digunakan oleh perusahaan atau badan usaha. Yang keempat, surat sosial digunakan oleh organisasi kemasyarakatan. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi secara umum dapat kita artikan sebagai teknologi dalam pengolahan data, fakta, dan proses menjadi pernyataan yang dapat diterima dan diketahui oleh orang lain. Etika termasuk ke dalam elemen komunikasi yang sangat penting. Tanpa adanya penggunaan etika pada saat kita berkomunikasi ini akan menjadi masalah tersendiri. Begitu juga dengan komunikasi digital. Nah, saya punya tips nih teman-teman beretika dalam berkomunikasi digital yang baik, yaitu yang pertama, selalu ingat tulisan adalah perwakilan dari diri kita. Yang kedua, mengendalikan emosi. Yang ketiga, tetap menggunakan kesantunan. Yang keempat, menggunakan tulisan dan bahasa yang jelas. Yang kelima, menghargai privasi orang lain. Yang keenam, tidak memancing perselisihan. Nah, jadi komunikasi bisnis itu sangat penting di dalam sebuah bisnis kita atau sebuah perusahaan untuk kemajuan sebuah bisnis. Dan mempelajari komunikasi bisnis juga sangat bermanfaat sekali untuk kita menjadi sebuah cikal bakal pemimpin di dalam suatu perusahaan atau bisnis kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.